Dia ngelihat sesuatu di hotel itu, temannya enggak. Dan yang bikin merinding, lantai itu ternyata kosong. Jadi ceritanya pada tahun 2023 lalu, Aji ini ada dinas kerjaan sama temennya yang namanya Kavi di salah satu kantor cabang yang ada di Indonesia. Kebetulan mereka dapat jadwal kunjungan kerja di kota Yogyakarta. Karena ini bukan perjalanan pertama, mereka sudah terbiasa dinas ke beberapa kota. Kebetulan waktu itu Aji dan Kavi satu tim. Selama dinas, mereka berdua harus stay di sana selama 3 hari 2 malam. Selama di kota Yogyakarta, Aji dan Kavi ini memilih untuk nginap di hotel sesuai fasilitas dinas yang direkomendasiin dari kantor. Lalu mereka ini nyari review hotel yang bagus melalui aplikasi sosial media. Dan pilihan mereka pun jatuh pada hotel yang namanya kita sebut aja Hotel X ya. Ini nama hotel kita nggak sebut ya. Hotel ini lokasinya strategis banget. Mau kemana-mana dekat, harganya juga terjangkau, fasilitasnya juga lengkap. Dan yang paling penting di sana tuh juga mudah dapat kuliner, jajanan pinggir jalan gitu. Supaya mereka bisa ngirit dan lebih safety pas dinas. Dah tuh, mereka pilih Hotel X itu. Singkatnya, berangkatlah Aji dan Kavi ini ke sana. Naik kereta api dari Jakarta ke Yogyakarta. Nah, pas check-in mereka ini dapat kamar di lantai 5, nomor 513. Karena cuma kamar itu yang smoking area yang masih tersedia dengan 2 bedroom. Ruang kamarnya kurang lebih kayak gini ya. Jadi waktu masuk di sebelah kanan pintu masuk ada kamar mandi yang dilengkapin dengan shower. Nah di sebelahnya, di samping tempat kamar mandi itu ada kasur double bed untuk 2 orang itu. Di tengah kasur itu ada telepon kamar, di atas mejanya dan lampu tidur mini. Dan selain itu di kamar mereka ini juga di sisi sebelah kiri ada TV sama ada sofa yang dekat jendela. Di depan sofa itu ada space tuh, kayak meja panjang gitu yang nempel di dinding, lengkap dengan colokan listrik untuk ngecas HP di dindingnya. Jadi kurang lebih memang kayak kamar hotel pada umumnya ya. Di kamar ini juga ada satu bagian yang perlu kalian perhatiin, yaitu salah satu jendela yang di pojokan dekat sofa itu yang menghadap ke arah pintu masuk kamar. Jendela itu bisa dibuka, tinggal dicetekin aja bagian bawahnya. Terus didorong tuh ke atas biar jendelanya kebuka. Tirainya juga pun bisa dibuka tutup pakai tirai gulung gitu. Tirai yang bisa dinaik turunin tuh, atau disebut roller blind lah. Tahu kan kalian roller blind? Nah pakai itu. Jadi misalnya tirainya dibuka atau dinaikin, otomatis kita bisa ngeliat tuh suasana sekitaran hotel. Dan kebetulan sampingnya ini ada gedung kantor tinggi yang kaca kantornya juga transparan dan sama pakai tirai juga. Dan selebihnya rumah penduduk yang padat, pas melihat ke bawah kita bisa lihat ke bawah tuh rumah banyak penduduk lah, kebayang ya. Dah tuh, setibanya di kamar, Aji dan Kavi pun langsung bersih-bersih dulu tuh. Dan mereka istirahat dulu. Baru esokan paginya setelah mandi dan sudah breakfast, mereka langsung ke kantor cabang untuk bekerja. Jarak kantor cabang dengan tempat mereka nginap ini kurang lebih ditempuh sekitaran 10 menitan. Jadi agak dekat lah. Kebetulan mereka dijemput sama anak cabang untuk menuju kantor yang udah akan dituju nantinya. Udah mereka sibuk di kantor aja seharian, mereka kerja depan laptop masing-masing. Karena agenda hari itu lumayan padat. Mereka baru bisa balik ke hotel sekitaran jam 8 malam. Dan itu hari pertama.
Semua kegiatan mereka masih aman-aman aja. Keesokan harinya, agenda mereka masih kurang lebih sama. Mereka bangun pagi, mandi, sarapan, meeting, dan juga cek permasalahan yang ada di kantor cabang. Bedanya hari itu mereka nyewa motor untuk mobilitas ke kantor cabang. Kebetulan nyewa motor Sapam Hotel. Dan hari itu mereka pulang lebih cepat, sekitaran jam 5 sore. Tapi pas menjelang malam nih, barulah di sini berbagai kejanggalan mulai terjadi nih. Saat mereka balik ke kamar untuk istirahat, waktu udah buka pintu, Aji langsung mikir, kok kayak ada yang janggal di kamar ini ya? Nah, ternyata waktu itu Aji ini nggak sengaja lihat jendela yang kebuka gitu. Aji mikir, perasaan tadi sebelum ninggalin kamar, jendela udah aku tutup deh. Kok bisa kebuka? Apa Kavi yang kebuka ya? Tapi nggak mungkin, orang Kavi dari tadi nempel terus sama aku sampai ke kantor. Dia juga nggak ada aku lihat buka jendela sama sekali. Tadi pagi dia duluan yang keluar kamar, yang berikutnya terus aku juga yang terakhir keluar kamar. Harusnya aku orang terakhir ada di kamar ini. Gak mungkin juga aku ninggalin kamar keadaan jendela terbuka. Siapa nih yang buka jendela nih? Kata Aji. Aji udah mulai. Kok bisa? Di tengah kebingungan itu, si Aji ini masih coba positive thinking. Lupa aku, kemarin kan dibersihin sama housekeeping tiap harinya. Bisa jadi aja waktu mereka bersih-bersih, mereka lupa nggak nutup jendelanya lagi. Ya dong, bisa masuk akal ya kan? Housekeeping nih yang ngangkat atau yang buka jendela ini. Udah tuh, di situ dia udah yakin kalau yang ngebuka jendela kamar pasti housekeeping hotel. Supaya asap rokok keluar, ruangan nggak pengap, terus juga kan posisi ruangan jarang dinyalain AC. Dia nggak ngambil pusing lagi tuh sama kejanggalan itu. Masuk hari kedua ini, mereka harus mempersiapkan banyak laporan untuk closing laporan besok. Nah, Aji masuklah ke kamar mandi. Dia bersih-bersih bentar. Di situ Aji nggak cerita apa-apa ke Kavi. Yang ada di situ dia langsung ngajak Kavi packing. Karena malam itu apa? Malam terakhir mereka kan, 3 hari 2 malam kan. Itu adalah malam terakhir mereka untuk nginap di sana. Besok jam 12 siang, mereka udah harus check out. Malam itu packing semua. Waktu udah selesai packing tuh, sekitaran jam 9 malam. Dan setelah itu mereka langsung kerjain laporan. Kavi duduk di atas kasur menghadap laptop. Sementara Aji, dia duduk di sofa pojokan dekat jendela yang sengaja dibiarkan terbuka agar udara malam masuk. Di meja ada laptop, kopi, asbak, dan rokok. HP Aji kecas tuh di dinding, colokan dinding untuk ngecas HP. Dah tuh, mereka fokus kerja depan laptop. Waktu sudah nunjukin jam 12 malam. Terus si Aji ini ngebakar rokok sebatang karena untuk ngilangin suntuk. Karena seharian udah lelah di kantor, apalagi ini lanjut kerja di kamar hotel malamnya. Pas lagi ngerjain laporan, waktu itu tiba-tiba Aji ini nge-freeze ngelihat ke jendela. Ada angin malam yang masuk lewat jendela kayak gumpalan gitu. Angin itu seolah-olah nyentuh wajah si Aji. Waktu itu Aji masih megang rokok juga, dan posisi rokoknya itu masih setengah batang gitu. Karena dia lagi nge-freeze, Aji duduk cuman bisa lihat tuh rokoknya kehisap sendiri sampai habis, sampai nyisain puntungnya doang. Dengan mata yang masih tegas melihat kejadian itu, Aji ini langsung diam tuh. Padahal kan kalau misalnya kalian tahu nih ya,
Pas rokoknya setengah batang, nggak mungkin juga bisa kehisap sekali isapan sampai habis tuh. Masa iya kehisap sendiri? Dah kayak gitu. Dia masih mikir, oh mungkin ini karena hembusan angin tadi ya. Toh juga wajar ya kan, anginnya kencang. Udahlah, ambil lagi tuh rokok si Aji sebatang. Si Aji ngebakar rokok lagi tuh, terus dihisap sekali, lalu naruh ke asbak. Beberapa detik kemudian, rokok itu habis lagi. Ini rokok yang kedua ya. Tanpa jatuh, tanpa disentuh, Aji mulai kesel. Ini apa lagi nih? Ngapa habis lagi nih rokok? Apa rokoknya jatuh? Dicek tuh ke lantai, takut rokoknya jatuh, ntar malah bikin masalah lagi. Tapi pas dia cek lantai, nggak ada rokok yang jatuh dia lihat. Dan dia lihat asbak, oh iya, ini puntung rokok ada 2 nih. Kan saya baru nyalain 2 batang, nggak mungkin jatuh. Puntungnya ada di sini kok, di asbak. Kenapa bisa habis sendiri lagi ya? Ini anginnya masih kencang apa gimana? Tapi udah nggak ada angin. Terus Aji mau nyalain lagi tuh rokoknya yang ketiga. Tapi sebelum sempat dia ngebakar rokok, Aji panggil Kavi tuh. Vi, sini dulu Vi, bentar, samping gua. Tiba-tiba pas dia ngebakar rokok dan naruh ke asbak, Aji dan Kavi ini melihat dengan mata kepala sendiri, rokok yang ketiga ini kehisap sendiri sampai nyisain puntung rokok. Dan rokok itu habis lagi. Dan gak lama kemudian, cas HP yang nempel di dinding itu gerak sendiri, kayak ada yang mainin. Kabelnya gerak tuh ke kanan, ke kiri, ke kanan, kiri. Melihat hal itu, Aji langsung merinding tuh. Merinding dia si Aji, karena posisi gak ada angin, rokok kehisap sendiri, dan kabel casan gerak sendiri. Kayak gitu. Sementara si Kavi langsung pengen lari tuh keluar kamar. Terus Aji ngomong, lu mau kemana lu? Mau nginap di mana lu? Karena nggak punya pilihan, si Kavi ini ke kasur langsung tutup laptop tuh dan nutup seluruh badannya pakai selimut. Langsung berusaha tidur tuh si Kavi saking takutnya. Sementara si Aji memberanikan diri untuk tetap lanjut kerjaan karena besok deadline. Aji berusaha nenangin diri. Setelah keadaan membaik, dia minum kopi dulu, terus lanjut ngerjain laporan. Aji berusaha ngebakar rokok lagi untuk ngilangin takut. Dan tetap sama, rokoknya habis lagi. Nah, di situ Aji masih berusaha mencerna tuh semua yang keanehan terjadi barusan. Kenapa bisa gini ya? Terus Aji coba ngulurin tuh tangannya, yang tangan kanannya ke arah dekat jendela, karena ngerasa seperti ada sosok yang duduk di pojokan dekat jendela itu. Bisa kalian tebak apa yang dipegang Aji? Aji ini megang seperti sosok yang lagi duduk, tapi dia kayak seperti megang balon gitu. Tahu kan tekstur balon kayak gimana? Kenyal-kenyal gitu. Dia coba raba-raba terus mulai dari atas sampai bawah, semuanya sama teksturnya kayak megang balon gitu. Terus si Aji ngomong, siapapun ini tolong jangan ganggu ya, aku cuman kerja di sini. Tangan dah gemetaran dan udah keringat dingin, si Aji langsung nutup jendela tuh. Dia pastiin jendela udah dicetekin dan nutupin tirai jendela, terus langsung pergi tidur ke kasur dan nutup tuh sekujur tubuh pakai selimut sambil istighfar si Aji. Aji tuh sambil mikir, ini siapa ya? Aku tadi megang apa ya? Nah, dia berusaha tidur, masih sambil mikir-mikir gitu kan dalam selimut. Waktu dia berusaha lihat ke arah jendela, tebak apa yang dia lihat? Aji ngelihat jendela itu kebuka lagi dan parahnya ada perempuan di situ lagi duduk di jendela. Dengan posisi ngebelakangin kamar, dia menghadap keluar. Jadi kakinya nggak kelihatan dan hanya terlihat bagian belakangnya aja.
dengan rambut panjang yang lebat. Di situ Aji bisa yakin tuh, dia ngelihat perempuan itu duduk di jendela. Siapa itu? Siapa itu ya? Gak salah lihat aku deh. Itu beneran gak sih? Dicoba lagi tuh si Aji tajamkan pandangan tuh. Waktu dia lihat lagi, memang betulan perempuan masih dalam posisi yang sama sebelumnya, masih duduk di jendela, ngebelakangin kamar terus menghadap keluar. Langsung tuh si Aji loncat ke sebelah si kasur si Kavi sambil bangunin. Vi bangun woi. Ini aneh nih, si Kavi tuh pas malam itu pas dibangunin nggak bangun, dia pulas banget tidurnya. Langsung balik lagi tuh si Aji ke kasurnya lagi, selimutin diri, udah takut ya kan. Nah, gara-gara udah ngeliat hal yang aneh itu, makin gak bisa tidur tuh si Aji. Dia cuman bisa baca-baca doa sambil terus pejamin mata, gak mau lagi buka mata gitu. Tapi bukannya ngantuk, mata Aji makin terbuka lebar. Terus juga dia ngerasa suhu kamarnya tuh mendadak dingin banget. Udah ketutup badan tuh pakai selimut, tapi hawa dingin tuh tetap nembus ke badannya. Padahal AC di kamarnya ini udah dimatiin tadi. Dan dia dingin banget tuh. Makin ditarik tuh selimut sama si Aji ke atas tuh. Selimutin diri seluruh tubuhnya supaya gak kedinginan banget. Jadi posisi badannya Aji ini udah dibungkus semuanya tuh sama selimut. Aji coba buat tidur lagi, tapi nggak lama dia noleh ke arah jendela lagi karena penasaran. Dan Aji udah nggak ngeliat sosok perempuan tadi. Buru-buru tuh bangun si Aji, cepat tutup jendela itu. Pas dia tarik untuk nutup jendela, Aji ngeliat tuh ke seberang hotel itu. Di seberang gedung itu ada salah satu lantai gedung itu sesosok pocong dengan mata melotot melihat Aji. Aji yang ngelihat itu langsung ketakutan, langsung teriak dia. Tapi pas dia teriak, suaranya nggak keluar, kayak nggak ada suaranya gitu. Terus cepet-cepet tuh si Aji dia tutup jendela, langsung ke kasur, nutupin badan sambil istighfar di dalam selimut tuh. Gak lama kemudian, mungkin sekitaran jam 2 malam, samar-samar nih ya dalam selimut, dia dengar ada suara orang ngetuk pintu kamar. Tuk, 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 tok, 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 tok. Terus ada suara langkah kaki yang kayak sengaja loncat-loncat di lantai depan kamar itu loh, pintu kamar. Terus makin lama kok suaranya makin kencang. Gak makin bisa tidur nih si Aji. Apalagi si ini suara berisik banget ya. Ini pasti ada yang ngerjain ini. Mereka lagi ngapain sih? Ganggu banget dah. Udah jam 2 pagi loh, gangguin orang aja. Marah tuh Aji dalam selimut. Dan terjadi lagi, walaupun ada suara berisik itu, si Kavi tetap gak kebangun. Gak ada sama sekali. Ditepuk sama si Aji tuh, bangunlah Vi, bangun Vi. Gak merasa berisik lu. Waktu dibangunin, si Kavi ini tetap gak bangun. Emosi nih si Aji, diguncang-guncang lah sama si Aji. Bangun Vi. Baru kebangun si Kavi. Terus dia bilang, iya aku dengar dari depan pintu kamar kan. Iya kayaknya. Gak bisa tidur aku Vi, temenin aku lihat depan pintu kamar Vi. Kavi yang bangun kayak setengah sadar, dia bilang, yulah kita cek bareng. Pas mereka berdua buka pintu kamar, sunyi, sepi, lorong lantai 5 gak ada apa-apa. Saling pandang lah Aji sama si Kavi. Terus mereka tutup rapat pintu kamar. Gak cukup 2 langkah dari pintu, suara ketukan pintu dan suara loncatan dari depan pintu kamar terdengar lagi dan makin kencang. Si Kavi langsung lari lagi ke kasur dan nutupin diri pakai selimut dan langsung tidur lagi karena takut.
Dan sebaliknya si Aji juga langsung selimutin diri, tapi dia belum bisa tidur dan masih dalam selimut sambil istighfar. Setelah itu Aji ngomong dalam selimut, Vi, aku mau komplain nih sama resepsionis, Vi. Menurut lu gimana, Vi? Woi, Vi. Dah, ternyata si Kavi ini udah tidur pulas ternyata. Si Aji langsung nelpon tuh resepsionis pakai telepon kamar yang ada di dalam kamarnya. Waktu itu teleponnya diangkat sama resepsionis perempuan. Halo, selamat malam, dengan resepsionis ada yang bisa dibantu? Halo Mbak, saya Aji dari kamar 513. Maaf Mbaknya, saya mau lapor, ini kamar saya kok ada yang ngetuk ya. Dan seperti ada yang loncat-loncat depan kamar Mbak. Saya sampai nggak bisa tidur nih. Tolong ditegur Mbak ya, ini udah jam 2 loh. Kami besok harus bangun pagi dan juga berangkat lebih cepat. Oh iya Pak, mohon maaf, kami ngecek dulu ya. Nanti komplain Bapak, kami akan tindak lanjutin. Sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya Pak, kata si perempuan itu. Iya tolong ya Mbak ya. Dah, telepon ditutup. Si Aji nyobalah ini tidur lagi, karena bentar lagi juga paling berhenti gitu kan suara ribut. Dia ngaku tuh hampir 30 menitan. Setelah itu aku komplain ke resepsionis jam 2:30 pagi itu. Berarti suara bisik itu masih juga kedengeran, masih ada, nggak berhenti. Kesal si Aji di sini. Turun langsung dia ke lobi buat nyamperin ke si resepsionis. Kali ini Aji tuh langsung komplain, langsung ke lobi. Udah nggak lewat telepon lagi. Pas buka pintu kamar si Aji sepi tuh, dia nggak ngeliat apa-apa. Suasananya sunyi banget. Nah, sampai lobi, Aji ngeliat waktu itu ada 2 orang perempuan di meja resepsionis. Aji bilang, Mbak, saya Aji dari kamar 513. Tadi sekitaran 30 menitan lalu saya sempat komplain tentang kamar saya, Mbak. Yang berisik banget itu loh. Tapi sampai sekarang udah setengah jam. Suara itu nggak berhenti, Mbak. Mereka belum diam juga. Ini sudah ditegur atau belum ya? Komplain saya udah ditindaklanjutin atau belum, Mbak? Kata Aji. Nah, dengar laporan itu, salah satu di antara mereka bilang, Pak, mohon maaf, tadi kami memang sudah menerima laporan komplain dari Bapak. Kami juga udah ngecek sepanjang lorong depan kamar Bapak, kamar 513 kan ya Pak ya. Nah, setelah kami cek melalui CCTV, di sana nggak ada aktivitas sama sekali, Pak. Kosong. Mulai dari jam 12 malam sampai sekarang 2:30, nggak ada aktivitas, Pak. Jadi bisa kami pastikan suara berisik itu nggak ada ya, Pak ya. Loh, Mbak, nggak mungkin lah, nggak ada orang yang jaim di kamar saya. Jelas-jelas kok saya dengar mereka itu berisik banget. Mereka ngetuk-ngetuk pintu, terus mereka loncat-loncat depan kamar. Saya dengar, teman saya juga dengar tuh. Ada di kamar juga teman saya, tolong dicek Mbak. Saya mau tidur nih, udah mau jam 3. Baik Pak, baik, saya ngerti, tapi kami sudah memastikan juga dan ngecek ulang. Dan bisa kami pastiin, kalau di lantai 5 hanya Bapak yang nginap. Karena kamar lainnya lagi kosong. Hanya lantai 1 sampai 4 yang terisi penuh untuk malam ini. Terus suara berisiknya dari mana ya? Dari lantai atas apa? Sepertinya nggak mungkin Pak, karena penghuni hotel malam ini hanya sampai lantai 5 aja Pak. Di situ Aji baru iya juga ya. Selama aku tinggal di sini nggak pernah ribut-ribut kayak gitu. Aku pun tahu kalau cuman kami yang tinggal di lantai 5, karena mini room area smoking yang masih kosong. Dan hari sebelumnya nggak ada apa-apa dan kami pun lihat nggak ada penghuni lainnya pas naik di lantai 5. Nah,
Terus suara berisik itu datang dari mana nih? Meski heran, dari sini Aji dia nggak mau perpanjang masalah tuh. Ya udah kalau gitu, saya balik ke kamar aja. Dah kan dia naik lagi, naik lift di tengah jalan, udah keluar lift, mau ke kamar 513. Kan dia lewat tuh sepanjang kamar di lantai 5 dulu nih sebelum ke kamarnya. Aji coba tuh ngedengerin telinganya tuh di setiap kamar sebelum menuju kamarnya. Aji ngecek satu persatu, ngecek sendiri. Beneran kosong apa enggak nih? Resepsionis itu bohong kali sama aku. Karena di situ aku masih yakin banget suara itu memang ada. Udah aku denger kan, adalah 15 menitan aku denger, memang gak ada suara apa-apa, gak ada aktivitas. Aku yang salah kali ya, memang gak ada apa-apa. Dari kamar sebelah, depan kamar sama samping kamar juga gak ada aktivitas sama sekali. Suasananya cuma sepi, gak ada suara sama sekali, yang menandakan memang kamar itu memang betulan kosong ya kan. Oh iya, udahlah alhamdulillah nih, berarti memang bukan dari situ. Entahlah suara itu datang dari mana. Masuklah si Aji lagi di kamar kan. Baru satu langkah Aji masuk kamar, terus tutup pintu. Terdengar lagi tuh suara yang tadinya orang ngetuk-ngetuk pintu, suara loncat, suara langkah kaki, dan suaranya makin kencang. Di dalam kamar tuh Aji akhirnya nggak tahu harus buat apa lagi. Aji kembali lagi ke atas kasur, dia coba untuk tidur, dia cuekin tuh suara. Dan makin dia cuekin suara berisik itu makin kedengeran. Aji tarik tuh selimut sampai nutupin sekujur tubuhnya. Terus dia tutupin telinga gitu kan supaya nggak kedengeran. Nah, lama-kelamaan suara berisik itu makin kencang lagi. Bahkan saking kencangnya nih, si Aji tuh merasa seolah-olah suara itu ada di dalam kamar. Waktu si Aji coba ngintip lagi kan dari ujung selimut, aduh, dia lihat sosok anak kecil lagi main casan HP. Goyangin ke kiri, ke kanan sambil ketawa. Terus si anak ini loncat ke jendela, nembus, hilang. Anak itu sekitaran 4 tahunan, pakai baju polos gitu. Apa enggak shock waktu itu si Aji di situ? Dia tutup lagi muka. Apa tuh? Dia diam di situ, dia doa. Udah agak tenang lagi, si Aji balik buka selimutnya lagi kan untuk lihat keadaan sekitar. Apa udah aman atau belum? Oh, mungkin aku tadi cuman salah lihat aja. Mungkin tuh ya. Tapi waktu selimut kedua ini dibuka sama Aji, dia melihat pemandangan yang lebih seram lagi. Yang kulihat tadi ya, Aji tuh ngelihat di kamar tuh ada sosok perempuan sama anak kecil itu. Dan di antara mereka berdua, sosok perempuan ini lagi duduk di sofa kamar. Terus dia ngelihat si Aji baku tatap gitu. Dan perempuan ini mukanya nggak ada. Nggak ada matanya, nggak ada alis matanya, nggak ada mulutnya. Mukanya benar-benar nggak ada. Langsung masuk lagi si Aji di selimut, istighfar. Udah baca-baca doa. Di situ aku baca doa tuh kan. Udah nggak tahu lagi mau ngapain, harus ngapain nggak tahu. Aku coba baca-baca doa, entah kenapa. Setelah itu aku tuh ngerasa kepala kayak pusing banget gitu, berat. Terus ngantuk banget. Tiba-tiba ngantuk. Aji langsung tertidur pulas tiba-tiba. Jadi kayak tuh dibuat ngantuk gitu loh. Bayangin suasana mencekam gitu. Kok Aji bisa tidur langsung gitu? Dia nggak pingsan, tiba-tiba aja langsung tidur. Dan nih, udahlah tuh kan. Keesokan paginya, pas Aji dan Kavi ini bangun tidur,
Aji udah cerita langsung semuanya ke si Kavi. Lu gua bangunin semalam, Vi. Gua bangunin semalam, gua lihat penampakan perempuan dan anak kecil, lu nggak bangun-bangun, Vi. Masa sih? Tadi malam gua nggak lihat apa-apa. Gua tidur pulas kali, Ji. Semalam terakhir gua lihat cuma casan doang yang gerak-gerak gitu. Mimpi kali lu, Ji. Lah, mimpi dari mana? Nyata dia. Aku sempat ngebangunin lu kan gara-gara semalam suara berisik. Aku tuh sempat sampai turun ke lobi buat komplain. Aku tanya sama resepsionis. Kalau nggak percaya lu tanya aja ke bawah. Ya juga sih ya, semalam aku bangun dengar berisik itu, Ji. Ngapain juga kalau ini cuma mimpi aku ngelapor, Vi. Ya udahlah. Yang penting pokoknya hari ini kita nggak nginap lagi di sini, Ji. Ya udahlah, kita jauh dari sini, Ji. Tinggalin hotel horror angker inilah. Gue takut juga nginap di sini, kata si Kavi. Udah tuh, karena hari itu jadwal mereka untuk check out udah jam 12 siang. Akhirnya dia turun tuh cepet-cepet. Tapi dia tuh nitipin barang dulu ke si resepsionis karena rencananya si Aji dan Kavi ini mau ke kantor cabang dulu buat closing. Pergilah mereka tuh ke kantor cabang. Gak lama kemudian jam 12 siang pulanglah ke hotel si Aji dan Kavi. Nah, di mana si Kavi ini ngurus untuk check out di resepsionis sekalian ngambil barang. Dan Aji ini dia ngebalikin motor sewaan yang satpam hotel. Jadi si Aji ini pergi tuh ke pos satpam. Pas si Aji ke pos satpam, si Aji iseng tuh nanya ke satpamnya. Terus si Aji ngomong, Pak, kok semalam ada yang janggal ya di hotel ini? Oh, masnya ini nginap di lantai mana? Lantai 5, Pak. Oh, saran saya mas ya, kalau nginap di sini mending jangan lantai 5 deh. Aku aja mas, kalau patroli malam-malam, aku tuh nggak pernah meriksa lantai 5. Cuman 1-4 doang dan lantai lainnya. Hah? Kok gitu sih, Pak? Terus nggak lama kemudian pas dia lagi seneng ngobrol tuh kan, si mobil jemputan mereka untuk ke stasiun udah tiba tuh di hotel. Aji langsung tuh menuju ke mobil tersebut sambil nunggu si Kavi keluar. Dan juga dia merasa bingung, kok si bapak ini nggak ngejelasin ya ada apa sebenarnya di hotel ini. Nah, naik tuh si Aji ke mobil. Terus dia ngeliat ke atas hotel. Terus si Aji ini nge-freeze lagi. Dia lihat di lantai 5 yang dia tempatin nginap, jendelanya tuh kebuka lagi. Dan dia ngeliat sosok perempuan itu lagi berdiri dekat jendela. Si Aji langsung nge-freeze doang, gak bisa ngapa-ngapain. Dia jadi kayak patung gitu loh di atas mobil. Dia ngedongak doang. Terus tiba-tiba gak lama kemudian Kavi datang tuh bawa barang dari keluar hotel kan, naik mobil. Dia lihat si Aji, dia tepuklah si Aji. Ji, lu kenapa Ji? Bangun Ji. Karena lihat kadang si Aji ini udah khawatir si Kavi. Udah tuh dia naikin barang tuh sama si sopir. Terus si Kavi naik di mobil. Terus dia bilang, Pak, jalan cepet Pak, buru-buru jalan Pak. Terus mobil tuh jalan. Si Kavi lihat tuh ke atas, ke lantai 5 yang dilihat si Aji. Tapi Kavi ini nggak ngeliat apa-apa. Nah, setelah udah agak jauhan dari hotel, si Kavi nepuk lagi si Aji. Pas dia nepuk si Aji langsung sadar. Begitu Aji sadar, si Kavi ngomong, lu kenapa Ji? Kenapa Ji? Si Aji ini udah nggak bisa jawab, cuma dia lemas. Terus dia baring di hotel. Terus dia ngomong, ya udah Lavi, gue mau tidur aja. Aji ini nggak cerita apa-apa dan Kavi pun istirahat di mobil. Mereka berdua pun balik di Jakarta. Sampai hari ini mereka masih nggak tahu kenapa bisa ngalamin banyak kejadian menyeramkan di hotel itu. Aji dan Kavi nggak mau tahu dan nggak mau cari tahu lebih lanjut tentang hal itu. Yang terpenting sekarang adalah mereka bisa pulang secepatnya dengan selamat. Dah, itu aja.
Kalau dari awal masuk lantai atau kamar hotel, perasaan kalian udah nggak enak, mending minta pindah kamar aja daripada dipaksain. Kayak Aji, instingnya dari awal udah ngerasa aneh, tapi dia maksain tetap di kamar itu karena smoking area. Kadang keselamatan mental kita jauh lebih mahal daripada sekedar profesionalitas kerjaan. Cerita hari ini selesai dan kisah horor lainnya akan kita ulik di konten berikutnya.